Kasus penganiayaan berat hingga mengakibatkan hilangnya nyawa kembali mengguncang warga Kabupaten Tasikmalaya. Tata Hendro alias Kidanu, seorang pria berusia 45 tahun yang dikenal luas sebagai pegiat budaya lokal, tewas mengenaskan di area kebun singkong miliknya yang berlokasi di Kampung Ciaren Desa Kecamatan Karangjaya Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, pada Rabu pagi, 19 Agustus 2026. Korban meninggal dunia akibat sabetan senjata tajam pada bagian leher setelah terlibat perselisihan yang berujung tragis dengan tetangganya sendiri. Berdasarkan keterangan yang dihimpun dari pengurus RT setempat, peristiwa berdarah ini tidak terjadi secara mendadak, melainkan bermula dari percekcokan mengenai sengketa batas tanah perkebunan. Sebelum aksi pembacokan terjadi, korban diketahui sempat terlibat perselisihan sengit dengan seorang warga bernama Sanusi, yang merupakan ayah kandung dari terduga pelaku pembacokan berinisial E usia 30 tahun. Konflik di antara keduanya berakar dari sebidang tanah milik korban yang sebenarnya telah dijual kepada warga lain. Namun, Sanusi diduga melakukan pemagaran atau penandaan batas tanah tersebut secara sepihak. Tindakan itu memicu amarah korban hingga berujung percekcokan mulut yang memanas di area kebun singkong kawasan Kampung Ciaren pada pagi hari sekitar pukul 9.30 WIB. Percekcokan verbal itu dengan cepat berubah menjadi duel fisik antara Tata Hendro dan Sanusi. Dalam perkelahian di tengah area perkebunan tersebut, baik korban maupun Sanusi sama-sama mengalami luka lebam di beberapa bagian tubuh akibat benturan fisik. Di tengah perkelahian yang sedang berlangsung, ibu dari terduga pelaku mengetahui insiden tersebut dan segera mengabarkannya kepada sang anak, E. Mendengar kabar bahwa ayahnya tengah terlibat perkelahian fisik dengan Tata Hendro, E yang sehari-hari bekerja sebagai pengusaha tahu bulat langsung tersulut emosi dan mendatangi lokasi kejadian. E mendatangi kebun singkong sembari membawa senjata tajam jenis golok. Tanpa banyak bicara atau bernegosiasi, E yang terbakar emosi langsung mengayunkan golok tersebut ke arah korban. Sabetan senjata tajam itu mengenai leher sebelah kanan Tata Hendro secara telak. Akibat luka terbuka yang parah pada bagian lehernya, korban seketika jatuh terkapar dan bersimbah darah di tengah kebun. Pria berumur 45 tahun itu diduga mengembuskan napas terakhir di lokasi kejadian akibat pendarahan hebat. Usai melancarkan aksi nekat tersebut, sikap terduga pelaku E beserta keluarganya terbilang tidak biasa. Berbeda dengan pelaku kejahatan pada umumnya yang melarikan diri, E bersama ayahnya Sanusi dan kakak iparnya justru memilih tetap bertahan di area kebun singkong. Mereka berdiri di dekat jasad korban yang tergeletak untuk menunggu kedatangan aparat kepolisian dari polsek setempat. Sekitar pukul 10.20 WIB, warga sekitar yang mengetahui peristiwa tragis ini segera melapor kepada Ketua RT 10, Nanang Nur Hidayat, yang kemudian diteruskan ke pihak Polsek Karangjaya. Nanang Nur Hidayat mengonfirmasi bahwa dirinya langsung menuju ke tempat kejadian perkara begitu menerima informasi dari warga. Nanang menuturkan bahwa saat ia tiba di lokasi, terduga pelaku E masih berada di sana didampingi keluarga, sementara korban sudah tak bernyawa dengan kondisi memprihatinkan. Nanang menjelaskan bahwa korban dan terduga pelaku saling mengenal karena sama-sama merupakan warga Kampung Ciaren. Meski terdaftar di lingkungan rukun tetangga yang berbeda. Dalam kesehariannya, korban Tata Hendro alias Kidanu dikenal sebagai sosok pegiat budaya, sedangkan terduga pelaku E bekerja sebagai pembuat serta penjual tahu bulat. Ketika petugas Polsek Karangjaya dan jajaran Polres Tasikmalaya Kota tiba di lokasi, terduga pelaku E menyerahkan diri secara kooperatif. Saat ini, terduga pelaku telah ditahan di Polres Tasikmalaya Kota untuk penyidikan lebih lanjut, sementara jasad korban dievakuasi ke RSUD Dr. Soekarjo Kota Tasikmalaya untuk menjalani proses visum et repertum. Tadi kejadiannya sekitar setengah 10-an. Setengah 10. Setengah 10-an pagi-pagi tadi. Lalu ketika sudah mendapat informasi itu gimana PRT? Dari PRT sendiri langsung mencari informasi lanjutan atau gimana? Ya terus saya ke lokasi, ternyata si korban orang meninggal dunia. Sudah meninggal dunia. Itu posisinya di kebun berarti ya? Di pekarangan rumah. Di pekarangan rumah. Oh, cuma kan depannya itu apa? Kolam. Ya. Ada kolam. Kolam kering. Kolam kering. Kolam. Kemudian setelah PRT melihat itu, PRT menghubungi pihak mana saja mungkin pas ngelihat kejadian itu? Yang pertama saya menghubungi Pak Kades, terus Pak Kades menghubungi Polsek Karangjaya. Itu selang berapa menit ke Polsek datang ke lokasi PRT? Ada sekitar
15 menitan lah, 15 menitan. kurang lebih. Untuk terduga pelaku ada di lokasi, masih ada lokasi atau mungkin kabur mungkin? Pelakunya masih ada di lokasi. Masih ada di lokasi. Soal untuk kejadian itu memang PRT awalnya memang baru tahu ada warga meninggal gitu ya mungkin, Pak. Setelah ditelisik berarti itu dugaannya apa PRT? Mungkin yang PRT ketahui mungkin. Kalau dugaan pertama itu kan mungkin yang lebih jelasnya saya sih takut salah menyampaikan ya. Ya intinya dari ada kesinggung mungkin dari perkataan si korban mungkin. Oh, ketersinggungan. Lalu si korban ini langsung dibawa atau dibawa ke rumah duka dulu atau langsung dibawa ke rumah sakit pas kejadian itu pas pagi itu tapi Pak? Enggak, masih di lokasi. Bisa di TKP. Masih di TKP. Lalu dievakuasinya jam berapa korban itu? Itu mungkin jam 10:30 ya. Kan nunggu dulu Inapis. Oh, Inapis. Kemudian setelah dibawa berarti plus dengan terduga pelaku langsung dibawa sendiri langsung. Iya. Untuk soal sosok korban ini kesehariannya apa sih PRT kalau boleh tahu? Dia penggiat budaya. Terus ya pokoknya ya aktif lah. Aktif budaya berarti ya? Budaya ya mungkin banyak sih mungkin soalnya kan di sininya di Karangjaya kan baru berapa bulanan ya, adalah setahun mungkin, setahun kurang lebih. Oh, kalau untuk korban ini ya, kalau boleh tahu untuk korban ini atas nama biasa dipanggil siapa? Kidanu. Kalau untuk terduga pelaku ini memang asal Karangjaya kah atau memang dia sudah pindah domisili PRT? Pindah domisili. Pindah warga Bandung. Oh, artinya memang aslinya orang Karangjaya. Aslinya orang Karangjaya. Cuma dia udah pindah warga Karangjaya. Itu memang perselisihannya dengan korban atau dengan orang tuanya PRT si korban ini? Ya, mungkin katanya dari informasi yang saya dapat, yang pertamanya sama orang tua si pelaku. Oke. Pertamanya. Terus ya mungkin terjadilah baku hantam apa ya, terus orang tua si pelaku ngontek lah si anaknya ini terduga pelaku ini. Kemudian nyamperin ya ke lokasi itu. Ke lokasi terjadilah perselisihan itu hingga korban meninggal. Berarti korban meninggal dunia langsung di lokasi ya PRT ya? Ya mungkin di lokasi. Untuk kondisi korban itu pas PRT yang melihat terlentang berarti ya? Ya pas saya ke bawah terlentang udah di tanah. Ada berapa orang pas PRT ngelihat pas ke lokasi itu? Ya udah adalah banyak lah, 10 atau berapa ya, paling lebih gitu. Saya mau di keluarga gitu. Oh gitu. Nah kemudian setelah kejadian ini untuk terduga pelaku ini memang sudah lama pindah kah? Udah berapa, mungkin 2 tahun lebih kurang ya, pokoknya kalau setahun itu lebih lah. Oh, untuk terduga pelaku ini memang pulang ini dalam acara apa sih terduga pelaku ini? Ada Agustus atau gimana mungkin? Ya, sekalian acara Agustusan, terus kan iya gitu. Kan biasanya juga suka pulang, cuma berapa hari balik lagi ke sana. Profesinya untuk terduga pelaku ini apa sih mungkin kalau boleh tahu? Pengurus tahu bulat. Oh, pengurus tahu bulat. Berarti orang tua terduga pelaku pun dengan korban saling mengenal PRT? Mengenal. Untuk jarak rumahnya jauh nggak sih PRT untuk pelaku dan terduga pelaku ini? 100 meter lah kurang lebih. Untuk saat ini mungkin kondisi di kampung seperti apa mungkin kondisi saat ini mungkin PRT agar kan biar kondusif kayak gimana nih mungkin? Ya sekarang kondusif. Untuk saat ini untuk korban ini tinggal sendiri atau sama keluarga? Sendiri. Oh sendiri. Udah cerai sama istrinya. Kalau istri dan anaknya asli Karangjaya juga nggak Pak? Enggak, Majalengka. Oh. Majalengka. Berarti almarhum ini memang pegiat budaya, berarti kerap melakukan kegiatan di kampung juga Pak RT? Iya.
Oh, terakhir ngegelar kegiatan apa? Kalau setahu Pak RT mungkin. Ya rencananya kan pasca Agustusan kan mau ada kegiatan perlombaan. Ya rencananya sih nanti hari Sabtu Minggu. Oh, minggu depan. Nah, besok. Rencananya tadinya. Itu emang dia yang mau bikin konsepnya acara sendiri. Oh, mau ada ngegelar apa nih? Mungkin wayang atau penampilan apa biasanya kan? Katanya dia pengennya ini kuda renggong apa geblek. Kuda geblek. Ebek. Kuda ebeng. Geblek. Kuda lumping. Oh. Berarti dia yang mengkoordinir semua konsep acara. Oh, siap. Untuk sementara ini pelaku sudah diamankan kah? Udah dibawa ke Polres ya. Sempat berusaha untuk melarikan diri nggak? Enggak ada. Ada di lokasi. Ya siap mempertanggungjawabkan. Pak RT waktu pas ke lokasi itu melihat senjata tajamnya atau gimana Pak RT? Udah ada. Masih dipegang atau disimpan? Geletak gitu. Dibawa sama adik iparnya. Oh. Diserahin ke polsek. Oh, artinya pas Pak RT ke lokasi si barang senjata tajam ini memang sudah diserahkan ke kakak iparnya ya? Cuma masih di lokasi sana. Panjang. Ya ada 40 sentian. Itu sebilah golok atau samurai Pak RT? Golok. Oh, golok. Cuma agak panjang. Agak panjang. Oh, Dia bawa dari rumah. informasinya. Ya mungkin bawa dari rumah. Soalnya kan itu senjata milik dia. Oke, siap. Artinya memang si pelaku ini tidak ada niatan untuk melarikan diri berarti Pak RT ya? Iya. Langsung ingin menyerahkan diri informasinya? Ya, katanya. Kata orang tuanya. Pak, tadi sebelum kejadian memang si korban sama bapaknya pelaku itu sempat berantem. Bener nggak sih itu Pak? Iya. Oh berantem ya? Iya. Oh berantem. Cekcok berarti? Bukan cekcok. Cekcok apa berantem sih Pak? Berantem. Kalau cekcok kan nggak mungkin ada jotos. Soalnya kan itu kan orang tua si pelaku kan lebam. Oh, lebam juga? Oh, berarti sebelum kejadian ini sempat... Itu kan sempat dipisahin, diaminin sama tetangga yang dekat dari situ. Ya udah selesai. Cuma si orang tua si pelaku, anaknya mungkin